Ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia perbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok parutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, hampir saja ia dipukuli para warga. Untunglah ada orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun sepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, kata para ulama melaporkan. Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas telah menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh, dan ia mengatakannya di berbagai tempat, jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama. Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi? Saran Baginda Raja. Itu tak mungkin, Paduka yang mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga, Paduka yang mulia. Tapi untungnya ada yang menyelamatkannya. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir, Paduka, Abu Nawas bisa mati diamuk warga. Jadi kita minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga, Paduka yang mulia, ujar para ulama. Sebagai raja yang adil, saya tak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya, ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Lantas, apa alasanmu berkata demikian? Apakah kau tak menyadari perbuatanmu ini mengundang reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati para ulama? Ujar Baginda Raja. Begini, Paduka yang mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, sekarang saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dimaksud dengan roti? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, maksudmu apa, Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kamu pikir kami anak-anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, hardik sang ulama. Tapi dengan tenang, Abu Nawas menanggapinya. Ya, jangan emosi dulu. Sudah, tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu, ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja. Silahkan Paduka yang mulia, baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu, minta Abu Nawas. Baginda Raja pun membacanya satu persatu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan.
Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab, roti adalah gandum yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Setelah baginda raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang, "Kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai baginda raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah paduka raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar aneh? Roti yang mereka makan setiap hari saja, mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama, tapi dengan mudahnya mereka sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah orang-orang yang bodoh," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Sementara itu baginda raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.